Baik, kita langsung saja masuk ke dalam uji kualitas data, di mana uji kualitas data ini dilakukan melalui dua pengujian, yaitu ada uji validitas dan ada uji reliabilitas. Nah, uji validitas itu merupakan ujian dilakukan untuk menilai sejauh mana pertanyaan-pertanyaan ini mengukur variabel yang diinginkan dan sejauh mana hasil pengukuran tersebut mencerminkan kebenaran dari apa yang diukur. Nah, di sini dikatakan bahwa data yang baik adalah data yang valid. Lalu untuk pengujian kedua yaitu uji reliabilitas, merupakan uji yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukuran memberikan hasil yang stabil dan konsisten jika diulang-ulang. Nah, instrumen yang reliable dapat diandalkan untuk mengukur variabel dengan cara yang konsisten. Nah, di sini dikatakan bahwa uji reliable dilakukan setelah data dinyatakan valid. Lalu kemudian kuesioner dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Nah, jadi di sini perlu di-note bahwa uji reliabilitas dapat dilakukan setelah kita melakukan uji validitas. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam data yang akan kita uji kualitas datanya, di mana di sini saya sudah menyiapkan sebuah data yang merupakan hasil dari kuesioner yang diberikan kepada 20 orang responden dengan pertanyaan yang berjumlah 7, di mana masing-masing pertanyaannya itu memiliki nilai 1 sampai 5. Nah, pertama-tama data ini tuh akan kita pindahkan ke dalam aplikasi SPSS dengan cara membloknya, kemudian kita copy dengan cara Ctrl+C. Lalu kita pindah ke dalam aplikasi SPSS, lalu kita pencet Ctrl+V. Nah, ini datanya sudah pindah ke dalam aplikasi SPSS, namun di sini kita bisa lihat bahwa namanya itu masih var 001, var 0002, sampai seterusnya. Dan menurut saya ini kurang efektif dan terlalu kepanjangan, jadi kita akan mengubahnya dengan simbol yang lebih mudah dimengerti. Kita masuk ke dalam menu variable view. Nah, untuk pengubahan nama ini sebenarnya bisa melalui dua cara, yaitu secara otomatis dan manual. Apabila kalian ingin melakukan secara manual, kalian tinggal klik 2 kali dan mengganti nama sesuai dengan kalian inginkan. Namun di sini saya ingin mencoba untuk menggunakan cara otomatis, di mana kita akan memblok name, lalu kita pencet Ctrl F, kita masuk ke dalam menu replace dan kita klik kalimat yang ingin kita ubah, yaitu var 0000, dan saya di sini mau mengubahnya menjadi simbol P. Lalu replace all. Nah, di sini tuh sudah bisa kita lihat ya bahwa namanya itu sudah berubah menjadi P1, P2, P3 sampai seterusnya. Namun di P8 ini kita ubah secara manual yaitu total, karena ini merupakan total dari nilai dari pertanyaan yang diberikan ke setiap respondennya. Kita lihat ke data view-nya nih. Nah, kita lihat di sini bahwa nama-namanya ini sudah berubah dari P1 sampai total. Nah, mulai dari sinilah kita akan mulai melakukan uji validitas, di mana caranya itu kita tinggal klik analyze, lalu correlate, dan bivariate. Lalu seluruhnya ini tuh kita blok dengan cara Ctrl A, kita pindahkan ke variables. Lalu correlations coefficients-nya itu kita pencet percent, test of significations-nya itu kita klik to tail, dan pilih flag signification correlation. Lalu kita klik OK. Dan ini merupakan output dari uji validitas, di mana di sini tuh ada 3 data, yaitu ada percent correlation, sig to tail, sama n. Di mana percent correlation itu menandakan bahwa nilai dari R hitungnya. Lalu ini merupakan signifikasinya dan n ini merupakan jumlah datanya. Nah, untuk mengetahui hasil keputusan
uji validitas itu kita bisa melihat dari kriteria uji validitasnya, yaitu di mana kriterianya itu bisa melalui dua cara, yaitu yang pertama untuk membandingkan nilai signifikasi dengan probabilitas 0,05, di mana nilai signifikasi kurang dari 0,05 akan menunjukkan data yang valid. Nah, begitupun sebaliknya, itu nilai signifikasi yang lebih dari 0,05 akan menunjukkan data yang tidak valid. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu nilai signifikasinya itu ada di seek to tell ini ya, dimana di sini tuh untuk pertanyaan pertama sebesar 0,001, dimana itu kan lebih kecil ya dibanding 0,05, maka itu akan menunjukkan data yang valid. Begitupun seterusnya, 0,01, 0,01, dan seterusnya. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut memiliki data yang valid. Nah, namun bagaimana dengan cara membandingkan dengan nilai R hitung dan nilai R tabel? Nah, jadi di sini kita tinggal lihat di Pearson correlations ya, yaitu merupakan besaran dari R hitung yaitu sebesar 0,886. Nah, untuk melihat R tabelnya, kita bisa melihat kita bisa melihat dari ini tabel distribusi nilai R tabel dengan signifikasi 5% dan 1%. Nah, perlu diingat bahwa di sini tuh kita menggunakan probabilitas sebesar 0,05. Dan jadi kita di sini menggunakan signifikasi 5% dengan jumlah data sebesar 20. Nah, kita cari nih jumlah data 20 dengan signifikasi 5% itu ternyata sebesar 0,444. Nah, di sini data R hitungnya itu yaitu 0,886, otomatis nilai R hitung itu lebih besar dibanding nilai R tabel. Begitupun kepada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan atau data tersebut bersifat valid. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam uji reliabilitas, di mana caranya itu sama seperti uji validitas. Kita pencet analyze, namun di sini kita akan pencet scale, lalu pencet reliability analyze. Nah, di sini kita blok sama seperti tadi, yaitu Ctrl A, lalu kita pindahkan ke items. Dan kita klik OK. Nah, jadi ini merupakan output dari uji reliabilitas, di mana di sini reliability statistik yang menunjukkan bahwa nilai dari Cronbach's alpha itu sebesar 0,779. Nah, cara untuk mengambil keputusan dari uji reliabilitas ini, kita tinggal melihat dari kriterianya, di mana kriteria dari uji reliabilitas itu bisa dilihat dari nilai Cronbach alpha-nya, di mana apabila nilai Cronbach alpha itu lebih dari 0,6 akan menunjukkan data yang valid atau reliable atau konsisten. Nah, apabila nilai Cronbach alpha-nya itu kurang dari 0,6 maka akan menunjukkan data yang tidak reliable atau tidak konsisten. Nah, di sini kan nilai Cronbach alfanya itu sebesar 0,779, otomatis itu lebih besar dibanding 0,6 dan akan menunjukkan bahwa data tersebut adalah reliable atau konsisten. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk menilai apakah model regresi linear yang digunakan tidak mengalami masalah yang dapat mempengaruhi keakuratan dan validitas hasil analisis. Uji asumsi klasik yang biasa digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasititas, dan uji autokorelasi. Nah, yang pertama itu adalah uji normalitas. Pengujian ini untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, kita masuk aja ke datanya. Kita lihat di sini datanya ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Langsung aja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di variabel view kita ketik X1, X2, X3, X4, dan Y. Untuk label ini kita buat yang X1-nya adalah pendapatan real, dan X2 itu harga ayam, X3 itu harga ikan, X4 harga sapi, dan yang Y itu adalah
konsumsi ayam. Nah, buat asurnya ini kita buat scale semua ya. Lalu kita masukkan data kita tadi ini, pilih semua, kita copy, lalu kita masukkan pada data view di sini, kita paste di sini. Lalu untuk melakukan analisis dari asumsi klasik, kita bisa tekan di analisis ini, lalu pilih regression dan linear. Lalu kita masukkan konsumsi ayam ini ke dependent, dan pendapatan real, harga ayam, harga ikan, dan harga sapi ini kita masukkan ke independent. Setelah itu jangan lupa buat metodenya enter, dan kita pilih di statistik ini. Nah, setelah ini kita centang yang model fit dan collinearity diagnostic untuk uji multikolonialitas, dan juga Durbin-Watson untuk uji autokorelasi. Lalu continue, lalu kita pencet plots, kita pindahkan yang RESID ke Y dan juga ZPRED ke X, lalu kita centang histogram dan normal probability. Kita pencet continue, lalu kita pencet save, lalu pencet yang di residuals on standard. Nah, ini untuk uji normalitas. Lalu kita klik continue. Nah, setelah muncul ini, kita lihat di sini tadi pada uji normalitas, cara untuk mendeteksi adalah dengan melihat penyebaran dan data pada sumber diagonal pada grafik normal plot of regression standardized sebagai dasar pengambilan keputusannya. Jika menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi tersebut telah normal dan layak dipakai untuk memprediksi variabel bebas dan sebaiknya. Kita lihat di sini pada ininya. Nah, lalu kita cari di sini distribusi potnya. Nah, ini kita lihat garis ini mengikuti titik-titik ini mengikuti garis diagonalnya, berarti ini data ini adalah normal. Terlihat di sini normal plot of regression standardized. Nah, selanjutnya adalah melakukan uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas merupakan keadaan di mana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati antara variabel independen dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan mengalami multikolonialitas jika ada fungsi linear yang sempurna pada beberapa atau semua independen variabel dalam fungsi linear. Gejala adanya multikolonialitas antara lain dengan melihat nilai variance inflation factor atau VIF dan toleransinya. Jika nilai VIF kecil dari 10 dan toleransi besar dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas. Kita lihat pada data kita tadi. Lalu kita lihat di output coefficients-nya, kita lihat dari statistik VIF. Kita lihat pada ini, jika nilai VIF kecil dari 10, maka dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas. Kita lihat di sini bahwa nilai dari statistik VIF-nya tidak ada yang kecil dari 10. Seperti pendapatan realnya 52,701, harga ayam 18,901, harga ikan 29,051, dan harga sapi 39,761. Maka dapat kita simpulkan bahwa ini tidak terjadi multikolonialitas. Baik, untuk uji yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Merupakan keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varian dan dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Cara pengujiannya dengan uji Gleiser. Pengujian dilakukan dengan
meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residual. Dasar pengambilan keputusannya adalah titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0, lalu titik-titik tidak mengumpul di atas atau di bawah saja, dan penyebaran titik-titik tidak boleh membentuk pola gelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Juga penyebaran titik-titik tidak berpola. Kita lihat di data kita di sini pada dependent variable, kita lihat bahwa titik-titiknya tidak mengumpul di atas atau di bawah saja. Lalu titik-titiknya ini menyebar dan titik-titik ini tidak menyerupai gelombang ataupun dia tidak berpola. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa data ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Nah, ujian terakhir adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang tidak ada autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan jika D atau Durbin-Watson lebih kecil dari DU atau lebih besar dari 4 kurang DU, maka berarti terdapat autokorelasi. Dan jika Durbin-Watson terletak di antara DU dan 4 dikurang DU, maka berarti tidak ada autokorelasi. Selain itu, maka tidak ada keputusan. Dan untuk mencari nilai DU, kita dapat dilihat pada distribusi nilai tabel berdasarkan variabel K dan jumlah data N dengan signifikansi 5%. Pertama-tama kita lihat di data kita tadi, untuk nilai Durbin-Watson adalah 1,065. Nah, selanjutnya, data kita adalah ada 23 dan juga ada 4 variabel. Kita harus melihatnya pada tabel Durbin-Watson. Pada K sama dengan 4, K ini adalah jumlah variabel. Karena jumlah variabel kita 4, maka kita lihat pada K sama dengan 4. Lalu karena jumlah data kita 23, kita lihat di sini. Untuk DL kita adalah 0,9864 dan untuk DU kita adalah 1,7855. Kita kembali ke sini. Nilai DL tadi 0,9864 dan DU 1,7855. Lalu kita harus mencari nilai 4 kurang DU. Di sini adalah 2,2145. Kita lihat Durbin-Watson kita ini lebih kecil daripada DU dan 4 kurang DU, tetapi lebih besar daripada DL. Di sini kita lihat poin pertama itu jika Durbin-Watson lebih kecil dari DU, ya, atau lebih besar dari 4 DU, tidak, berarti dia itu tidak terdapat autokorelasi. Lalu pada poin kedua, jika Durbin-Watson terletak di antara DU, berarti dia harus lebih besar dari DU, tidak. Lalu dia harus lebih kecil dari 4 DL, iya. Karena di sini dia tidak lebih besar daripada DU dan juga berarti dia ini bukannya tidak ada autokorelasi, berarti data ini tidak dapat kita ambil keputusannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji analisis regresi linear berganda, di mana uji ini dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Jadi ini datanya, kita masuk ke SPSS, klik variabel view, di sini masukkan X1, X2, dan Y. Di labelnya kita ubah motivasi, minat, prestasi. Lalu kita kembali ke data tadi, kita copy, kita klik data view, lalu datanya kita paste. Lalu kita akan melakukan uji analisis linear berganda, yaitu klik analyze, regression, dan linear. Prestasi masukkan ke dependen, motivasi dan minat masukkan ke independen. Lalu
kita klik statistik, klik model fit dan estimate, continue. Oke. Ini datanya. Selanjutnya, yang pertama, dasar pengambilan keputusan uji T parsial berdasarkan nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis diterima. Motivasi nilai signifikannya itu 0,395, lebih besar dari 0,05, yang artinya motivasi tidak memiliki pengaruh terhadap prestasi. Minat, nilai signifikannya itu 0,006, lebih kecil dari 0,05, yang artinya minat memiliki pengaruh terhadap prestasi. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji T parsial berdasarkan nilai T hitung dan T tabel, di mana rumus mencari T tabel sama dengan A dibagi 2, N kurang K kurang 1 atau DF residual. T tabel sama dengan 0,05 dibagi 2, 12 kurang 2 kurang 1. Jadi dapat T tabelnya A dengan A 0,025 pada DF 9, T tabel sama dengan 2,262. Dapat kita lihat di sini. A-nya 0,025 pada DF 9 yaitu 2,262. Motivasi memiliki T hitung 0,894 lebih kecil dari T tabel, yang artinya motivasi tidak memiliki pengaruh terhadap prestasi. Sedangkan minat T hitungnya 3,567, yang artinya minat memiliki pengaruh terhadap prestasi. Selanjutnya ini diagramnya, diagram motivasi. T hitungnya berada di area tidak ada pengaruh, yang artinya motivasi tidak memiliki pengaruh terhadap prestasi. Ini diagram minat. T hitungnya berada di area pengaruh positif, yang kesimpulannya minat memiliki pengaruh positif terhadap prestasi. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji F simultan berdasarkan nilai signifikan. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Nilai signifikannya itu 0,001, lebih kecil dari 0,05, yang artinya hipotesis diterima atau motivasi dan minat secara simultan berpengaruh terhadap prestasi. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji F simultan berdasarkan nilai hitung dan tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji F simultan berdasarkan nilai hitung dan tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Adapun rumus untuk mencari F tabel yaitu F tabel sama dengan K jumlah variabel N kurang K, di mana N ini adalah jumlah responden. F tabel sama dengan 2, 12 kurang 2. F tabelnya sama dengan 2 pada 10. K-nya 2, N-nya 10. Jadi didapat F tabelnya itu 4,10. Nih kita lihat di tabel 2, 10, 4,10. Kita lihat F hitungnya itu 23,450, yang artinya F hitung lebih besar daripada F tabelnya 4,10, di mana hipotesis diterima atau artinya motivasi dan minat secara simultan berpengaruh terhadap prestasi.